yang perempuan yang Sukabumi yang hari ini menjadi korban TPPO yang dijual ke Cina dan dijadikan budak seks itu Pak Bu. Kenapa? Ini ada ini gak apa dari bantuan? Ya kita pasti memiliki atensi yang tinggi terhadap berbagai problem. Dan Sukabumi itu salah satu kabupaten yang tiap bulan ada problem. Kemarin kan ada TKI yang di Korea nggak bisa pulang, kita sudah pulangin. Hari ini ada masalah lagi, ya kita tanganin setiap proses pidana. Dan itu merugikan orang, baik pribadi maupun keluarganya, harus berproses dengan baik. Dan pasti saya berkoordinasi dengan jajaran Polda dan Mabes Polri untuk menangani itu sampai tuntas. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyatakan bahwa ia akan memberikan perhatian dan atensi khusus terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang, TPPO, jaringan internasional yang menjerat RR, 23, perempuan asal Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya pihaknya sudah membantu tenaga kerja Indonesia, TKI, di Korea yang mengalami kesulitan pulang, dan kini sedang menangani kasus baru ini. Deddy berencana untuk berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Mabes Polri agar kasus TPPO yang menimpa RR dapat segera ditangani. Ia menegaskan pentingnya percepatan penanganan dan berjanji akan mencari tahu hambatan apa saja yang menyebabkan proses ini terhambat, bahkan siap menghubungi pihak terkait untuk mempercepat penanganan kasus tersebut. Sebelumnya, RR diketahui menjadi korban TPPO setelah berkenalan dengan seseorang melalui media sosial dan tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi. Kuasa hukum RR, Rangga Surya dan Nuningrat, menjelaskan bahwa kliennya tidak berangkat sendiri, melainkan bersama rekannya yang juga berasal dari Sukabumi, termasuk sindikat yang menjual RR. Dari keterangan saksi, diduga ada 4 orang pelaku yang merupakan bagian dari sindikat perdagangan manusia menuju negeri Tiongkok. Polisi kini berupaya mencari keberadaan keluarga dari rekan RR yang ikut berangkat, karena jika rekannya ikut, maka keberadaannya kini hilang jejak. Jika tidak, dia bisa menjadi saksi penting. Rangga menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari perkenalan RR dengan Johan Andri dan adiknya, Yudi, warga Cugenang, Cianjur, yang memberikan iming-iming kerja dengan gaji besar mencapai 15 juta rupiah sampai 30 juta rupiah per bulan untuk bekerja di luar negeri. RR tergiur oleh tawaran tersebut tanpa sepengetahuan keluarganya. Bahkan saat keberangkatannya, keluarga tidak mengetahui karena hanya mengira RR tinggal di kosan di Cikembar dekat pabrik tempatnya bekerja. Menurut Rangga, RR terakhir pulang ke rumahnya di Cibatu pada 26 April 2025, lalu kembali ke kosan dan tidak pernah kembali muncul. Keluarga baru curiga 1 bulan setelah keberangkatan ketika kontak dengan RR terputus. Pencarian dilakukan ke kosan dan tempat kerja RR pada Juni 2025, tetapi diketahui RR sudah lama tidak masuk kerja. RR juga menceritakan bahwa dirinya pernah dibawa ke beberapa daerah seperti Cianjur, Cugenang, dan Bogor, dan kemudian dinikahkan secara palsu dengan pria asal Cina melalui modus pernikahan yang diduga dibuat secara ilegal. Ada seseorang yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut, sehingga diduga terdapat pemalsuan dokumen.